sharing session bersama agen HNI seluruh Indonesia ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini ada waktu yang seharusnya kita bikin rekaman, ternyata tidak kondusif kalau pagi. Memang harusnya nanti jam 1 malam, jam 2 malam, tidur dulu, bangun jam 1, jam 2, atau pas habis sebelum qiyamul lail, atau subuh sekalian. Itu insya Allah sangat kondusif untuk rekaman. Gitu. Kalau hari ini nggak kondusif sama sekali ya. Sama-sama tidak kondusif. Gitu. Kondisinya memang tidak bisa. Terus salah semua gitu ya. Nah, maka karena sudah terlanjur kita bikin ini, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab, sesi motivasi, edukasi, karena hari ini sudah ngumpul ngumpul banyak agen HNI yang luar biasa. Ada Pak Nudin MM, yes, mantap gitu kan. Kapan ya saya itu punya MM di belakang nama saya ya? Tulis Saya saja dulu, boleh saja. Dulu saya pernah nulis dengan PD-nya, Khalid Nawawi, SHM, Sarjana Herbalis Muslim, gitu. Begitu saya jadi rektor, saya langsung tulis Khalid Nawawi, MHM, Master Herbalis Muslim. Itu ya. Alhamdulillah, dan alangkah baiknya kita mulakan bersama-sama dengan membaca umur kitab Al-Fatih. Iya kan Abu Dua, iya kan Astaina Sakit, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amam taqabbalan. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Misalnya apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allah. Yes. Yes, gitu ya. Ternyata Pak Khalid bisa grogi juga ya. Buka ini kalau di setting mah grogi. Karena saya sering di syuting sama perusahaan itu untuk edukasi online HLC. Kita kan hari ini kita lagi mau bikin itu namanya HLC, HNI Learning Center. Jadi nanti leader-leader itu suruh ngomong di depan kamera, terus bicara tentang 5S begitu. Begitu grogi juga. Gitu. Wajar gitu loh. Mendingan saya MC lah begitu. Tapi memang itu biasa ya, namanya demam kamera. Gitu, demam kamera. Gitu. Nah, itu ya grogi itu penting. Jadi gini, dalam konsep public speaking itu grogi itu wajib. Berarti kalau ada grogi, tandanya Anda itu meningkat kapasitasnya, meningkat tantangannya. Meningkat tantangannya. Saya dulu ngisi HS. Pertama kali HS saya lihat, itu tulis di papan tulis. Pakai whiteboard. Lalu pernah tahu ya penghapus yang biru itu? Yang depannya kainnya biru, nah, tahu ya? Yang buat whiteboard ada kan? Iya. Penghapus yang biru itu. Itu saya itu salah megang. Harusnya dia ininya busanya di sini, saya megang begini, gitu. Saking groginya itu. Begitu, itu kan berarti kan tangan ada bekas spidolnya kan? Nah, itu saya berkeringat, saya lap itu semua. Yo, ini semua biru semua gitu loh. Itu apa ya? Ya wajar, grogi itu wajar. Lalu lama-lama nggak grogi. Terus suruh presentasi di depan perumahan elit. Saya berangkat dari rumah jam 3 pagi. Jadi ngisi kajian pada subuh tentang Timbun Nabawi. Saya berangkat dari rumah itu jam 3 pagi karena di Pondok Gede. Saya di Bogor, Pondok Gede jam 3. Cuas sama sana. Masuk perumahan di KTP karena perumahan elit. Begitu saya ngisi, langsung disiapin siapin layar sama infokus. Saya bingung. Waduh, saya nggak ada laptop, nggak punya apa-apa begitu. Saya ngisi aja. Itu saya dihamarain habis-habisan sama orang situ. Kalau Timbun Nabawi paling bagus, berarti dokter nggak ada apa-apanya gitu. Digituin. Satu persatu pada hilang semua. Wah, itu pengalaman paling luar biasa itu. Itu jam 3 pagi, nggak ada yang closing, kita udah bawa produk. Udah gitu dia ada dimarahin begitu. Wah, saya ditegur sama mitra saya itu. Bapak sih ngomongnya kayak ngomong sama mahasiswa. Itu kan depan itu kan orang-orang pejabat semua gitu loh. Wah, itu saya masih sangat muda banget. Itu masih tahun-tahun 2011-an lah. Terus saya pernah presentasi juga itu di perumahan di BNR, bukan di BNR, di BSI Barang Siang Indah. Itu lokasinya di Bogor. Saya presentasi, lalu pas ada orang nyetuk nanya ke saya, Pak Khalid, lulusan apa? Saya bilang STM Bu. STM? STM aja bisa Bu, insya Allah.
Saya S3 Pak. S3 apa itu anggota dewan lagi. Saya kalah pamor, udah naik motor, bajunya dekil gitu kan, tahu dekil ya? Dekil ada kumel. Karena naik motor saya. Jaket yang saya pakai itu kan hitam. Sampai warnanya itu berubah jadi putih. Pernah tahu? Kehujanan, kepanasan, pernah tahu ya? Jadi coklat ke putih-putih gitu loh. Saking lamanya gitu. Waktu itu saya nggak bisa ngomong, asli. Saya di depan orang dipermalukan begitu dengan apa? Pendidikan itu penting Pak. Iya Bu, saya iya aja loh, anak muda depan orang tua gitu. Banyak pengalaman pahit yang memang saya rasakan itu. Dan hari ini kalau saya ngomong nggak ada jedanya itu karena sudah dari tahun 2008 sampai tahun 2021. Berapa tahun? 13 tahun. Dan nge-Zoom ini sudah dari awal pandemi, bulan Mei 2020 sampai sekarang 2021 tahun, hampir tiap hari. Wajar kalau ngomong nggak pakai teks nggak bisa gitu loh. Nah itu pentingnya saya lihat the law of repetition, hukum mengulang, mengulang lagi. Artinya kalau awal-awal grogi wajar, gitu. Berarti kita naik kelas. Saya diminta jadi MC Milad. Yang Milad ke-7 atau ke-6 gitu. Sama ini artisnya itu Bang Ali Zainal waktu itu. Masih ingat nggak di SCCC? Siapa yang ikut waktu Milad saya MC-nya? Ada nggak? Sudah lahir belum itu? Tahun berapa, Pak? Tahun 2018 atau 17 itu. Belum Lahir, baru ya. gabung tapi belum aktif kalau tahun itu. Lahir Pak di HNI. Belum lahir? Yang waktu di Belum Ya, lahir di betul. HNI. ya, Masih saya 1 bulan Pak di KNI. 2018 coach. 2018 ya? Oh iya 2018. Iya, saya ikut. Itu saya lihat ini, ya Allah, ini begitu lihat di panggung ternyata itu gede banget itu apa namanya SCC itu 10.000 agen penuh semuanya, kecil-kecil semua tapi saya nggak lihat mukanya. Dan hati saya lah bodoh amat lah, jadi nggak ada kelihatan mukanya juga ini gitu. Itu pertama kali itu. Dan saya disandingkan sama artis kan, saya berempat, saya Pak Husni Mubarok sama Bang Rizal sama Pak Padang. Berempat itu. Dulu awal pertama kali jadi MC di HNI itu gara-gara saya kolet pertama. Terus saya pakai tampilan paling rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja daleman begitu kan, pakai hitam putih gitu. Nah, itu saya minta jadi MC. Saya bilang, "Pak, MC-nya sampai makan siang aja ya." Gitu. "Oh ya, tenang, nanti besok ada gantinya." Ternyata sampai 2 hari coba. Saya bingung ngomong apa ini. Saya bilang sama bagi komisaris silakan makan nanti apa ngomongin salah itu. Sampai saya terakhir bilang karena saking groginya saya bilang gini, saya Khalid Abadi Pak. Kenapa? Nama saya kan Khalid. Nama kan Khalid. Itu orang manggilnya itu Khalid gitu. Khalid. Itu momen paling saya ingat waktu dulu di Hotel Baleirung. Hotel Baleirung itu adanya di Jakarta di dekat Pasar Pramuka. Nah itu paling ingat banget. Semenjak itu jadi MC sampai sekarang. Terus didegradasi sama Pak Husni sama Pak Tommy berdua. Karena saya itu nggak cocok jadi MC sebenarnya. Karena saya juru kampanye kalau dites secara ini psikologisnya. Kalau Pak Husni sama Pak Tommy itu dia penghibur, makanya cocok jadi MC. Gitu. Saya cocoknya jadi trainer, motivator gitu. Nah, seperti itu. Jadi grogi itu biasa gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini kalau ngomong sama orang grogi, itu nikmati groginya itu. Awalnya itu jadi memalukan, begitu nanti kita sukses, kita cerita sama mitra, itu jadi suatu kebanggaan gitu loh. Paham ya? Apalagi sekarang pakai masker, Bu. Jadi tenang. Kita mau apa? Nah, cara menghilangkan grogi penting. Cara menghilangkan grogi ini ada strateginya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau prospek, maka sebaiknya adalah on time. Jangan telat. Kalau janjian jam 10 sudah sampai. Bahkan sebelumnya. Ini pertama jangan groginya. Yang kedua, kalau kita mau prospek, kita harus tahu dulu siapa yang mau kita prospek. Kalau kita diajak mitra itu, kita tanya, ini siapa yang kita mau prospek. Gitu. Ada Pak Hasrudin, nggak salah, beliau cerita di Makassar itu. Dia itu presentasi, itu ngadep tembok. Jadi beliau itu, di ruangan tertutup,
pakai mix, pakai pakai laptop, itu proyektornya di ruangan sebelah. Jadi beliau ngadep tembok. Kenapa? Di ruang sebelah itu isinya ahwat semua. Jadi nggak boleh presentasi di depan ahwat. Ya udah ahwat pada ibu-ibu di dalam ruangan sendiri. Jadi beliau itu ngomong sama tembok, kebayang nggak? Ada itu. Ini ada Bu Manjali, saya tahu lah kondisinya gitu. Jadi seperti itu, ya grogi biasa. Grogi biasa, tapi kalau udah bilangnya lah dengan cara pertama datang on time. Dan kita tanya, siapa yang hari ini akan hadir home sharing? Adakah Pak RT, Pak RW, Lurah, Toga, tokoh keluarga, tokoh masyarakat, tokoh Mas Toga ya, gitu. Itu siapa yang hadir begitu didata gitu loh, didata. Jadi oh ini ada, ini mohon maaf, ini pengajiannya Nahdien, Muhammadiyah, Persis atau yang lain. Biar kita bisa kondisional. Nah, coba kalau saya ngisi materi HS di depan teman-teman ini, teman-teman Ikhlas Salaf pakai kaos begini, kira-kira gimana tuh Pak? Ada tahu Temboro misalnya, tahu Temboro? Siapa yang tahu Temboro? Siapa yang tahu Temboro? Di mana itu? Di Jawa Timur ya, Pak? Ya, apa tuh Temboro terkenal dengan apa? Kota Madinah. Semua ibu-ibu bercadar, semua laki-lakinya luar biasa. Dan ketika ibu-ibu akhwat ketemu laki-laki itu Ikhwan, itu dia pasti balik atau nyari jalan lain. Itu di situ Pak Amin Sugiharto datang mau presentasi prospek, kagak diterima Bu. Tapi begitu Pak Jito datang pakai gamis, menyesuaikan dengan kondisi ada itu, diterima. Bahkan Pak Jito itu jadi anggota dewan gara-gara ustadznya itu agen HNI dan menyuruh seluruh orang Temboro untuk milih Pak Jito. 2000 suara gelondong masuk Pak Jito semua. Sehingga beliau jadi anggota dewan. Nah, itu adalah cara strategi untuk mencari persamaan. Makanya kalau ibu-ibu diundang misalnya contoh pendampingan mitra. Paling gampang untuk prospek itu adalah contoh begini. Bu Robayani ngejar jadi LED misalnya, mau jadi LED nih, atau closing kelas akselerasi. Itu. Mitra itu nggak bisa ngomong, didampingin gitu loh. Pak, tapi kan lagi pandemi Pak, PPKM, pakai video call. Bertiga. Nah, mitra kita calling dulu. Kita ceritakan tentang HNI, lalu kita ceritakan ini ada yang bisa nerangin mentor kita nih. Mentor saya nih. Nanti saya calling ya. Kita ngobrol bertiga. Begitu. Saat ngobrol bertiga, itu berarti kita lagi proses mentransformasi informasi kepada orang lain. Ibu-ibu dengar begini via Zoom, dengan didampingi mentor langsung, itu pemahamannya lebih cepat offline atau online didampingin. Benar-benar. Karena begini, begitu Anda didampingin, contoh Bu Sri Mariati nih. Ada calon mitranya itu gini, Bu Sri Mariati mau proses Bu Robayani. Lalu ngajak saya, Pak, tolong dong Pak, prospekin Bu Robayani. Ya sudah, kita ke sana yuk. Bertiga, berdua kita ke sana, ke Bu Robayani. Karena di online, maka Bu Sri Mariati telepon Bu Robayani, lalu saya dimasukkan ke situ, bertiga. Maka otomatis Bu Robayani misalnya, itu temannya Bu Sri Mariati. Teman akrabnya. Itu kalau Bu Sri Mariati langsung prospek Bu Robayani sendirian berdua, biasanya itu diajak bercanda itu. Benar-benar. Alah opo to kowe itu. Apa sih ini MLM sebagainya begitu. Tapi begitu ada saya, Bu Robayani yang teman akrabnya sama Bu Sri Mariati itu, maka Bu Robayani tidak akan berani bercanda. Tahu kenapa, Bu? Serius. Karena ada saya, orang baru, disangkanya saya itu dianggapnya atasan Bu Sri Mariati. Nah, konsep prospek itu, Bu, hanya kayu yang terbakar bisa membakar kayu yang lain. Hanya kayu yang terbakar bisa membakar kayu yang lain. Gitu. Nah, kayu terbakar itu adalah mentor. Bu Sri Mariati kayu kering, Bu Robayani kayu basah. Pertanyaannya, kapan kayu basah bisa terbakar karena kayu kering? Saat di bawahnya ada kayu terbakar. Makanya memang cepat itu adalah pendampingan. Pendampingan saya lihat. Itu learning by doing banget. Itu cepat banget saya rasakan.
Kalau online itu all online, maka kita harus mulai ngajak mitra itu untuk HS gini. Kalau saya pertama HS itu tidak langsung gini, saya datang HS ke Mbak Juli. Ini ada Mbak Juli kan di sini kan? Mana Mbak Juli? Mbak Sijuleha, ada nggak? Oh, ada ini lagi perluan kayaknya ya. Misalnya gini, Pak Najwar. Assalamualaikum Pak Najwar. Pak Najwar bisa open mic? Oh, kayaknya lagi sibuk juga. Nah, ketika saya dengan Pak Najwar misalnya, Pak Najwar dengan temennya misalnya gitu, ketemu saya, maka Pak Najwar bilang aja, Pak Agus, ini kenalkan mentor saya di hari ini, Pak Khalid. Beliau ya akan menerangkan bagaimana bisnis kita ini. Di bahasa Jawa lagi, Pak Najwar ke temannya, Pak, mau nggak ikut bisnis sama kayak saya? Gitu. Bisnis HNI. Oh, mau banget. Gimana caranya? Saya nggak bisa cerita, Pak. Nanti kita ketemu dengan mentor kita, mentor saya. Gitu. Oh, siap. Nah, ketika si Pak Agus ini, temannya Pak Najwar, ketemu dengan saya, Pak Najwar bilang, ini Pak Khalid, beliau adalah mentor HNI. Alhamdulillah prestasi sudah cukup bagus, dan beliau sangat cocok untuk menerangkan HNI pada kita semua. Nah, silakan Pak. Pak Najwar duduk, mitanya duduk, lalu cerita. Gitu. Maka dalam kondisi ini, saya sebagai mentor mentransformasi ilmu saya kepada Pak Najwar, tapi Pak Najwar tidak merasa diajari. Tidak merasa diajari, benar? TikTok namanya. Saya ngomong ke Pak Agus, kira-kira Pak Najwar paham nggak apa yang saya omongkan? Yang menarik adalah ketika Pak Agus itu men-challenge saya, kalau Pak MLM itu haram. Saya jawab, memang Pak, MLM itu haram Pak. Semua MLM itu haram Pak, kecuali yang syariah. Kira-kira kalau saya ngomong begitu, ibu-ibu yang saya dampingin atau bapak yang saya dampingin, langsung mudeng nggak Bu? Besok lagi ketika ibu-ibu dampingin mitra, ketika ada orang bilang MLM haram, itu ucapan itu bisa diulang lagi. Itu namanya mentransformasi informasi tanpa orang yang ditransformasi itu merasa digurui, merasa diajarin. Dan mitra kita yang masih AB itu pede prospek, kenapa? Karena ada kita yang paham. Pak, tapi kan saya lagi isoman Pak, nggak masalah, pakai video call bisa kok. Sehari Bu pakai video call 10 orang. Ayo Bu Manjalis itu saya temenin Ibu prospek. Nah kalau saya dengan Bu Manjalis jalan berdua aja naik mobil, fitnah. Tapi kalau video call bertiga nggak masalah gitu loh. Paham maksudnya? Toh video call itu nggak harus ada mukanya. Tapi kan kita bisa langsung paham. Bu Manjalis langsung paham. Oh kalau orang ngomong produk HNI mahal, apa jawabnya? Langsung saya jawab. Lama-lama kemampuan, kapasitas Bapak Ibu sekalian jadi leader itu memungkinkan membuat mitra-mitra tambah pede. Jadi kata kuncinya edukasi, duplikasi, edukasi, duplikasi. Sehingga begitu Bu Manjalis sudah paham, 3 kali saya dampingin, paham misalnya gitu. Lalu beliau mendampingi mitranya, maka terjadi efek duplikasi karena sederhana. Pak, tapi mentor saya jauh. Maka tekankan pada diri kita adalah saya ini bisnis saya harus bisa belajar aplikasi. Oke. Maka saya tuh kadang nunggu, ini siapa nih mitra-mitra saya yang mau video call dengan saya bertiga ya, berempat, berlima begitu. Nah, saya ini pengen bikin program Grand Boss online perdana. Tapi yang unik bukan seperti di perusahaan. Mau ikut, Bu? Jadi ini ikut andil? Ikut. Caranya begini. Contoh gini, Bu Robayani. Itu ngundangnya seperti ngundang bos pada biasanya. Ayo ibu-ibu sekalian, kita mau ikut ada acara bos. Semua kita diundang. Terbatas 10 orang misalnya gitu ya. Nah, di rumahnya Bu Robayani ada 10 orang. Pakai akunnya Bu Robayani. Tahu nggak? Nah, Bu Robayani tampilkan kalau di rumah ada TV di TV. Kalau ada proyektor di proyektor. Kalau nggak ada di laptop bareng. Ya 10 orang itu bareng-bareng. Nah, di awal pembukaan, terus ngenalin saya, itu yang mengenalin Bu Robayani. Offline. Begitu saya masuk, ngasih materi. Nah, ketika ada yang bertanya di situ,
Tanya, silakan raise hand. Saya begitu. Nah, selesai saya kasih materi, yang closing stokis, yang sebagainya itu, Bu Robayani. Paham maksudnya? Jadi misalnya Bu Simariati, ngajak tetangga, sini, ikut acara yuk, setengah jam, 1 jam, online, berduaan sama tetangganya. Itu nggak akan kena PPKM, Bu. Gitu loh. Tapi yang tetangga kita itu jadi paham, ternyata ikut. Ini kan satu orang satu akun. Satu orang satu akun. Coba kalau satu orang 10 orang. Berarti bisa berapa ribu tuh? Berapa 400 orang gitu loh. Kita efektif. Dari situ bisa tanya. Jujur, hari jujur. Saya tanya pada ibu sekalian. Siapa yang kalau Zoom sama saya itu suami ikut? Angkat tangan. Nah, terus pertanyaannya, begitu suami ikut, mereka itu bertambah semangat di ayat ini atau tambah nggak semangat di ayat ini? Tambah, Pak. Tambah mendukung, tambah semangat. Tambah semangat. Iya, karena penting ibu sekalian, sehebat apapun istrinya, para suami itu tidak akan pernah mau mendengarkan dari istrinya. Iya, benar. Egonya itu tinggi gitu loh. Iya, harga diri. Tapi kalau suami ibu mencuri dengar, Semangat. dia lebih paham. Oh gitu toh, oh gitu. Karena Iya, merasa mencuri dengar, benar. Gitu. Makanya kalau Zoom di rumah, Bu, nggak usah pakai headset kayak saya. Ini kan karena saya biar fokus suaranya ya. Itu di open aja, pakai, kalau mau pakai sound aktif gitu. Biar satu keluarga dengar semua. Itu saatnya itulah kemudian hari ini, Bu, saya dulu kan ke ibu saya kan nggak mungkin saya nasihati ibu saya toh. Saya bikin HS di rumah saya. Saya bilang obat kimia itu bahaya, Bu, begini sama ibu-ibu lain. Itu ibu saya dengar. Itu dia tinggalkan obat kimia kok. Itu namanya TikTok namanya, Bu, TikTok. Saya mau marahin adik saya dengan cara begitu. Saya bilang itu pas sama minta saya itu, kalau ibu, bapak sekalian mau sukses di ini, malas-malasan, gimana mau sukses begitu. Itu adik saya ini sendiri, dia rasa sendiri gitu loh. Tanpa harus saya langsung orangnya gitu loh. Itu namanya TikTok, Bu. Makanya kalau ibu-ibu kan senangnya kalau Zoom itu di rumah, tidak meninggalkan anak, tidak dengan suami, me time-nya ada begitu loh. Dibandingkan kalau zaman dulu, ini hikmah pandemi. Kalau berpikirnya salah pikir positif. Nah, kalau ibu-ibu yang lain, maka kalau nge-Zoom itu misalnya ibu ikut kelas program saya, bisnis kelas atau pesantren Ibnu Nabawi itu ibu jangan sendirian. Ajak tetangganya, ada saudaranya, ada suaminya. Meskipun suaminya nggak nampak di kamera, tak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa. Pasti dengar. Ada Bu Maleni nggak di sini? Nggak ada Bu Maleni ya. Itu hari ini Pak Adi Amal jadi aktif. Bu Maleni itu. Dengan Pak Adi Amal berdua begitu. Nah, itulah kemudian saya lihat hari ini edukasi dan edukasi, pendampingan. Karena kadang-kadang mitra kita itu belum pede. Benar-benar. Ibu-ibu suruh prospek itu PCA itu, aduh Bu, saya nggak bisa ngomong gitu. Tapi penting, jangan terus-terusan bergantung sama mentor, Bu. Karena saya tidak akan bisa mendampingi setiap hari. Biasanya saya kasih waktu 5 kali. Ini presentasinya. Kalau kita melakukan pendampingan ke mitra, bilang ke mitra itu, saya dampingi 5 kali, Mbak, presentasi. Pertemuan pertama, saya yang ngomong full dari mulai awal sampai akhir. Pertemuan pertama, 100% saya ngomong. Pertemuan kedua, 70-30. Ibu 30, Bapak 30, saya yang 70. Apa itu 30? Mengenalkan saya, mengedifikasi diri saya. Hari ini Ibu kalau Bapak sekalian kalau prospek, jangan langsung silakan Pak. Langsung dimulai saja. Kita datang, langsung duduk, langsung kita dipersilakan mulai. Tidak ada pembukaan, tidak ada pengenalan. Makanya kalau pengen didampingi mentor, misalnya Bu Robaya telepon, Pak Ustadz Iskandar, ini ada Ustadz, boleh waktunya nih, ada 10 mitra saya pengen tahu HNI. Maka ketika Ustadz Iskandar, saya approval, sebelum beliau dipanggil, itu sebaiknya Bu Robaya cerita
kepada mitranya siapa Ustadz Iskandar gitu loh. Saya LED, Bu. Itu yang kenal siapa? Agen HNI. Yang kenal saya, nggak semua agen HNI kenal saya toh. Nah, orang di luar saya, di luar HNI melihat saya anak muda biasa gitu loh, orang biasa. Maka namanya edifikasi. Contoh, Bu Simaryati pendampingi mitranya. Siapa kok sebutnya Bu Simaryati, Bu Robayani? Ya karena yang pakai video, Bu. Yang pakai video saya sebutin namanya. Yang nggak pakai video ya mohon maaf ya. Gitu. Ini sama Bu Isti Faidah ya. Nah, kalau misalnya Bu Simaryati gitu mau pendampingan mitranya, bilang ke mitranya, ajarin, Bu, bilang ke ibu-ibu, Bu, perkenalkan Bu, ini ada Bu Simaryati, ini beliau kawan saya Bu dulunya, kawan teman SD atau teman SMP begitu, atau teman apapun lah begitu. Yang hari ini luar biasa ya Bu, beliau itu sama keluarganya punya bisnis yang keren Bu sama keluarga itu. Meskipun beliau di rumah, itu omsetnya lumayan loh. Kalau saya contoh, Bu Simaryati berapa omset sebulannya? Omset DC-nya, DC atau SC-nya? 7 sampai 10. 7 sampai 10 juta. Wah, makanya bilang gini, oh setahun itu Bu bisa membuka omset sampai ratusan juta. Gitu. Setahun. Karena kan kalau 7 sampai 10 juta, setahun kan udah sampai 100 juta lebih toh. Begitu caranya ngomongnya. Itu bohong nggak Bu? Enggak. Kalau misalnya Ibu, Bu Robayani, satu-satunya AC di Meranti. Bu, tahu nggak Bu? Toko terbesar HNI di Meranti itu beliau yang punya. Coba, kira-kira itu bohong nggak? Bohong nggak? Enggak toh, gitu. Ini namanya edifikasi. Nah, misalnya Budina. Nah, ini yang pakai video saya sebutin pokoknya. Yang nggak pakai video, mohon maaf ya. Budina misalnya gitu. Dari Lebak, Bu, satu Lebak sini daerah mana Budina Lebaknya lupa saya. Mana? Nggak dengar soal. Maros gitu. Di Maros ini Bu. Maros. Ya, Maros kan? Oh, Baros. Di Baros ini Bu, satu Baros itu toko terbesar HL-nya ada di rumah Budina. Benar-benar. Iya benar, orang satu-satunya misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk edifikasi supaya orang itu wow gitu loh. Tapi kita nggak bohong Bu, nggak bohong. Dan tidak mengada-ada. Loh, Bu Agustina kok jadi hilang videonya Bu? Tadi ada videonya. Bu Agustina tinggal di mana Bu? Ini kok hijau semua tuh rumahnya Bu? Di Tangerang Pak, di Balaraja. Balaraja, jaringan siapa? Oh, jaringan Bu Diana ya? Iya, Bu Diana. Oh, ya Allah, ya Robbi, minta saya baru ketemu di online gitu. Pernah ketemu Pak di Citra Raya dulu. Iya, Bu. Saya kalau sama ibu-ibu nggak saya hafalin mukanya, Bu. Ya, alhamdulillah sama datang ya. Ini Bu Siswawati mau kemana, Bu? Pakai masker, Bu? Masih isoman? Enggak, lagi di luar ya? Lagi di luar, Pak. Ya. Kalau di luar, saat terbiasa yaitu MyShield-nya double. Oh, siap. Di ruangan, Pak, di ruangan. Di ruangan. Ajarkan kepada tim kita, mitra kita itu, Bu, kalau di luar itu MyShield-nya double, Bu. Jadi gini, kita tidak bisa menghindari corona. Ini presentasi ya. Kita tidak bisa menghindari. Corona itu virus yang tak terlihat. Dia goib. Ini Bu Jarianti lagi isoman ya. Ya Bu Jarianti lagi isoman ya, belum keluar-keluar ya. Jadi tidak bisa menghindari corona. Pasti ada. Pasti ada. Tapi corona itu bukan masalah kita pandemi hari ini. Corona itu masalah apa, Bu? Masalah pertempuran antara sistem imun tubuh kita dengan virus. Tidak bisa menghindar. Seperti contoh kalau kita kayak pilek, flu, influenza. Nggak bisa menghindar, Bu. Kita udah pakai masker double. Begitu makan di restoran, bisa makan pakai masker. Nggak bisa. Benar-benar. Yang penting adalah meminimalisir, jangan sampai virus itu terlalu banyak masuk ke tubuh kita. Sehingga imun kita jadi kalah gitu loh. Meminimalisir dengan cara pakai masker. Ya kalau pakai masker itu Bu, pasti ada masuk sedikit-sedikit. Tapi karena sedikit dan imun sistem kita bagus, itu tubuh kita menang dengan virus corona.
48% orang di Jakarta alumni corona. Jadi hampir separuh penduduknya itu udah pernah corona semua. Pernah isoman semua. Nah, maka jangan lupa sering-seringlah pakai hand sanitizer HNI, sterilin HNI. Mana hand sanitizer-nya? Beli. Iki mana beli yo? Di box itu loh. Box putih itu. Box putih. Nah, itu pasti kan ada yang ajak salaman, ada yang ngomong di depan kita gitu lah. Gitu. Kalau Bu Manjalis memang dari awal beliau sudah pakai penutup ya, jadi aman gitu loh. Tutup rapet begitu. Nah, ya unik kalau misalnya selesai acara Bu, masuk mobil, nyampe rumah, sebelum masuk rumah Bu, Ibu semprotin ini hand sanitizer. Uniknya Bu bisa semprot di muka, gini. Nah, gitu. Kayak spray, kayak dulu kalau ada ibu itu nano spray ya dulu ya. Ya, mobilnya semprotin, gitu. Nah, coba Ibu presentasi begitu ke mitra. Itu pasti pada beli itu. Jadi corona itu hari ini bukan lagi masa pandemi, tapi perang antara imunitas kita itu dengan virus. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menghindar. Meminimalisirnya dengan apa? Pakai double masker. Kebayang Bu, kalau agen H ini pakai masker double semua. Kira-kira cepat habis nggak maskernya? Ngomset nggak Bu? Omset. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi perlu dicontohin, gitu, perlu contohin. Oke. Jadi kata kuncinya adalah hari ini Ibu perlu mendampingi, dan kan kerja cakap itu adalah salah satu yang perlu digarisbawahi adalah cakap itu Bu, cakap itu garis besarnya adalah siapapun tim kita, di generasi berapa tim kita itu, bahkan sampai yang paling lemah sekalipun itu bisa sukses di HNI.